Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk saham properti ya. 6 saham untuk periode 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021. Saya mulai dari Pawon, P1, BSDE, CRTRA, LPKR, SMRA, dan Dimas ya. Jadi saya lihat analisa saham mingguan untuk Pawon, ini candlenya dia lower high dibandingkan minggu sebelumnya ya, minggu lalu ya. Kemudian minggu lalu higher low, close-nya dia higher close ya dibandingkan minggu sebelumnya. Bagi yang sudah punya, saran saya sih pasang aja stop loss-nya maksimum di 484 ya. Kalau dia turun lagi di bawah 484, maka ada kemungkinan dia akan testing di sini ya, area sekitar 462 ya. Jadi kalau saya tarik, ini saya tarik Fibonacci extension-nya ya dari 1, 2, 3 titik koreksi ya. Jadi saya ingin tahu kalau dia sudah berhasil breakout lagi ke atasnya 100% ini ya target sebelumnya ya. Nah kira-kira extensionnya kemana gitu. Jadi kalau kita lihat di sini dia masih cenderung konsolidasi ya dia di sini ya, di area sekitar 484 sampai dengan 500-an ya. Jadi dia masih maaf di sini sekitar area 525 ya. 530 lah saya jadi acuannya bentar 525 aja ya. Jadi ini dia sebelumnya konsolidasi di area sini ya, minggu lalu ya, sekitar area 480 sampai dengan 525 ya. Jadi ini area konsolidasi atau sideways-nya. Jadi selama di atasnya sebenarnya sih cukup bagus potensialnya ya, walaupun dia kesannya masih sebenarnya masih belum benar-benar aman ya, karena dia lower high ya candlenya weekly-nya. Kalau belum punya, saran saya tunggu kalau sudah berhasil naik ke atas 525 ya minimal ya, kalau mau buy ya, trading buy ya. Buy-nya bertahap aja. Jadi naik ke atas 525 buy, kemudian target terdekatnya di 570. Target terdekat bukan berarti jual langsung, enggak ya. Kalau dia berhasil lagi naik ke atas 570, boleh tambah lagi atau average up, maka target berikutnya kurang lebih sekitar area 600 sampai dengan 615 ya. Itu area target price-nya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau mau buy on weakness, saran saya sih mungkin sekitar area ini ya, lebih baik sekitar area yang di sini, sekitar area 460 ya sampai 480-an. Itu yang buy on weakness ya. Karena di sini konsolidasi nanggung ya kalau buy di sini ya. Mendingan tunggu di bawahnya atau sekalian breakout kalau dia sudah berhasil naik ke atas 525 ya. Naik ke atas 525 maka target berikutnya ya saya sudah sebutkan 570. Kalau naik lagi ya kemungkinan target berikutnya 600 sampai dengan 615 ya. Itu target price-nya. Yang menariknya kalau dia berhasil breakout ke atas 615, maka target berikutnya kalau Fibonacci extension 107,2% di 625-an ya kurang lebih ya. Tapi di sini kita lihat ada swing high-nya 610 ya. Jadi dia sudah terlewati ya 615 high-nya di sini. Jadi kalau naik lagi ya kemungkinan dia berhasil mencapai target kurang lebih sekitar area 161,8% ya. Kurang lebih sekitar area 695-an ya sampai 715 ya di sini ya. Itu target price-nya kalau dia berhasil breakout ke atas 615 ya. Jadi belinya bertahap aja, mulai dari kalau dia berhasil naik ke atas 525, itu saran saya ya. Kemudian untuk BSDE kita lihat di sini dia sebenarnya sideways ya di sini ya. Sideways-nya cukup lebar ya di area ini ya, saya kotakin ini ya. Kurang lebih di area sekitar 1000 sampai dengan 1050 sampai dengan 1300-an ya kurang lebih ya areanya. Jadi kita lihat candle weekly-nya dia higher high, higher low, close-nya kalau kita lihat sedikit higher ya, 1140, 1145, jadi lebih tinggi sedikit lah. Tapi dia cenderung terakhir candle-nya masih cenderung testing ini ya 1105 ya. Jadi dia sudah punya, hati-hati kalau dia turun bawahnya 1105 dan di bawahnya 1070 lebih baik jual dulu ya. Itu bagi yang sudah punya. Bagi yang belum punya, saran saya kalau mau buy on weakness boleh aja sekitar 1105 ya
sampai dengan 1070 ya, boleh aja kalau buy on weakness dari sana. Tapi kalau turun di bawahnya 1070 lebih baik jual dulu ya, karena resikonya dia kalau turun di bawah 1070 ada kemungkinan dia menguji level sampai dengan 900-an ya. Ini resistennya yang dia tembus sebelumnya ya, ketika dia breakout ya. Jadi turun di bawah 1070 lebih baik jual dulu semuanya. Kalau buy on weakness ya sekitar sana juga. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau trading buy, kalau kita lihat ini sideways areanya dalam 2-3 minggu terakhir ya kurang lebih ya. Jadi tunggu aja kalau dia sudah berhasil breakout ke atas 1215 buy. Jadi banyak bertahap. Targetnya dia adalah di sini ya. Dia akan potensial untuk breakout ke atas 1360 ya. Selama dia bertahan di atasnya 1200 ya. Jadi kalau naik ke atas 1215 buy, naik lagi ke atasnya di sini kita lihat 1205 buy. Kalau berhasil naik lagi ke atas 1325 buy, maka dia akan menguji level tertingginya yang di sini ya, 1360 ya, 13 Januari 2021. Yang menariknya kalau dia berhasil naik ke atas 1360, maka target berikutnya kurang lebih sekitar 1450 dan 1550 ya. Kalau kita lihat di sini, kita bandingkan ini 1550 ya, kurang lebih areanya ya. Di sini area konsolidasinya, area resistennya maksud saya ya. Kemudian yang untuk area 50%-nya di sekitar sini ya, kurang lebihnya ya, sekitar area ini ya. Jadi belinya bertahap aja ya. Dia masih cenderung sideways juga ya. Mau trading sideways-nya di area 1100 tunggu ya juga apa-apa ya. 1100 1200 ya. Itu sideways-nya yang pendek untuk 3 minggu terakhir. 4 minggu terakhir sebenarnya, 1 2 3 4 ya. Yang mau trading sideways-nya ya buy 1100, nanti dekat 1200, kalau gagal ya jual dulu gitu ya. Jadi 1100 1200 1100 1200 gitu ya. Lumayan lah. Kemudian untuk TTRA dia cenderung sideways juga di antara Fibonacci extension 127% dan 161,8% ya kurang lebih ya. Ini areanya, ini sideways beberapa minggu ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Jadi dia masih cenderung sideways. Yang mau buy sih saya bahas dulu yang belum buy ya. Yang sudah buy ya, yang sudah buy pasang aja stop lossnya di low-nya ini di 1085 dan 1035. Kalau dia turun bayar 1035, lebih baik sih jual dulu ya, karena ada kemungkinan menguji level sekitar sini ya. Turunnya Fibonacci extension 61,8% di sekitar 830-an ya. Jadi kalau turun bayar 1035 lebih baik jual dulu. Kalau mau buy sih beli aja, buy sekarang juga boleh ya. Kalau kita lihat di sini dia masih ada peluang ya. Atau tunggu di 1000 sekitar area 1035 yang ini ya, testing swing low-nya. Kalau dia berhasil rebound ya, rebound itu berarti naik mantul ke atas 1050 kemudian buy ya, seperti itu ya kalau buy on weakness. Atau kalau mau buy on breakout, tunggu dia breakout ya, minimal kalau sudah berhasil naik ke atas 1210 buy. Target terdekatnya ya dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya 1350. Jadi buy-nya bertahap aja, 1200 naik ke atas buy, kemudian naik lagi ke atas 1240 buy lagi. Target terdekatnya dia akan menguji 1350. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1350, maka targetnya kurang lebih sekitar 1450. Kalau naik lagi ya kurang lebih sekitar 1650 ya. Itu target price-nya untuk CTRA. Jadi bisa buy on weakness atau buy on breakout ya, terserah ya. Atau trading sideways-nya antara 1000 sampai dengan 1200 atau 1100 sampai dengan 1200 ya. Kalau mau agak amannya ya, itu trading sideways areanya. Kemudian berikutnya LPKR, kita lihat weekly-nya dia kalau dari Fibonacci retracement-nya ya, dia minggu lalu berhasil breakout dan bertahan di atas Fibonacci retracement 8,2%. Sebelumnya cenderung sideways di area sekitar kurang lebih 50% sampai dengan 38,2%-nya ya. Di minggu lalu sudah berhasil breakout higher low, lowernya lower low ya, tapi dia higher high dan higher close ya. Lumayan bagus. Terakhir hari Jumat dia sempat breakout ke atasnya Fibonacci retracement 23,6%, tetapi dia gagal lagi turun, ditutup di bawahnya ya. Jadi ya sudah punya hati-hati kalau dia turun di bawahnya 208, pasang aja trading stopnya di sana. Atau kalau turun lagi di bawahnya 200
jual dulu ya. Maksimum stop loss di 187 ya. Kalau dia turun banyak 187, maka kemungkinan dia akan menguji lagi Fibonacci retracement 61,8% ya, di sekitar area 170-an di sini ya. Kemudian bagi yang mau buy on weakness, karena saya sih di sekitar area Fibonacci retracement 50%-nya ini ya, sekitar 185 sampai dengan 187 ya. Itu kalau yang mau buy on weakness di sekitar area ini ya, karena dia sebenarnya cenderung sideways ya di sebelah sini. Ini sudah sideways-nya cukup lama ya, dari Februari ya, di sideways di area ini ya. Jadi hanya minggu ini aja terakhir dia breakout ya, lumayan ya. Kalau yang mau buy, saran saya sih buy on weakness di dekat ini ya, yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Atau kalau buy high sell higher ya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik lagi breakout ke atas 230 buy. Kalau dia naik lagi ke atas 230 boleh buy, tapi buy-nya secukupnya aja ya, karena sebelumnya volumenya dia cenderung lesu ya, hanya satu hari aja terakhir Jumat dia naik ya volumenya. Jadi buy-nya bertahap, kalau naik ke atas 230 buy, kemudian kalau berhasil breakout ke atasnya ini ya 250 boleh tambah lagi. Kalau breakout lagi ke atasnya swing high-nya yang 15 Desember 2020 di atas 262 boleh tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 262, maka target berikutnya saya coba tarik Fibonacci extension-nya ya. Ini di 127,2%, kurang lebih di sekitar 300 ya. Masih memungkinkan ya, peluang sih kalau kita lihat di sini cukup akurat ya targetnya ya. Sekitar di sini ya. Swing high-nya di 298 ya. Fibonacci extension 127,2%-nya di 302 ya. Jadi kurang lebih akurat lah. Kemudian berikutnya untuk SMRA ya. Kita lihat weekly-nya dia sudah higher high, higher low, dan higher close ya. Jadi sebenarnya dia cenderung sideways ya dalam 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 minggu terakhir setelah dia berhasil naik sampai 1070, dia akan cenderung konsolidasi ya. Sebenarnya dia cenderung sideways sih, di antara titik breakout-nya dia 920 sampai dengan 1070 ya, dia sideways-nya di sana. Jadi kalau turun yang sudah punya, pasang aja trailing stop-nya di 960 dan di 915. Kalau turun lagi di bawahnya 890, saran saya sih jual dulu ya, karena dia ada kemungkinan menguji level swing low yang di sini ya 800. Kalau turun lagi malah dia bakalan balik ke 750-an ya. Jadi hati-hati aja, pasang aja trailing stop dan stop loss ya, nggak perlu terlalu khawatir juga. Kalau yang belum buy, saran saya sih kalau mau trading buy boleh aja. Kalau dia breakout ke atasnya 1005 ya, buy-nya bertahap aja, naik ke atas 1005 buy, kemudian kalau berhasil breakout lagi ke atas 1070 buy. Target terdekatnya kurang lebih di Fibonacci extension 161,8% ya, sekitar 1125 ya di sini ya. Kalau naik lagi ke atas 1125, maka target price terdekatnya bisa menggunakan Fibonacci extension 261,8% di 1500-an atau di sekitar ini ya. Level yang di sini ini kurang lebih sekitar area 1300 sampai dengan 1350. Jadi kalau breakout lagi ke atasnya 1190 ya di sini ya, boleh tambah lagi ya, kemungkinan ada mencapai target 1300 sampai dengan 1350. Uptrendnya sih sudah sebenarnya masih cukup bagus ya. Sekarang dia di area konsolidasi ya. Saya sebutkan sebelumnya di antara konsolidasi 920 sampai dengan 1070. Jadi boleh aja kalau mau buy on weakness di sekitar area 890 sampai 900 ya. Tapi kalau turun di bawah 890 lebih baik jual dulu ya untuk SMRA. Kemudian untuk weekly-nya kita lihat di sini dia cenderung lesu ya, lower high, lower low, dan lower close ya. Dia cenderung sideways di area sekitar 228 sampai dengan 254 ya. Jadi kalau mau yang sudah punya ya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di level 232 dan 228. Jadi kalau turun di bawahnya 228 lebih baik jual dulu. Kalau mau buy on weakness, saran saya sih boleh tunggu kalau dia berhasil naik, kalau dia menyentuh level 228an kurang lebih ya, kalau dia berhasil naik. Jadi naik ke atas berapa? Naik ke atas
232 ya. Jadi kalau dia sudah turun kemudian naik ke atas 232 boleh buy. Itu buy on weakness sekitar sana. Kalau mau sekarang buy on weakness tanggung ya, lebih baik tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 23,6% nya ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 242 ya di sini ya. Boleh buy, maka dia akan menguji swing high yang di sini ya 254. Jadi buy-nya bertahap naik ke atas 242 buy. Kalau naik lagi ke atas 254 ya maksudnya ya, boleh tambah lagi buy up atau average up. Maka take point target terdekatnya di sekitar 260 ya. Kalau dia berhasil naik di atas 260 maka targetnya adalah 280 ya. Jadi seperti itu untuk Dimas ya. Jadi sekian pembahasan analisa saham untuk properti ya, untuk PSDE, Pewon, CTRA, LPKR, SMRA, dan Dimas untuk mingguan 26 April 2021 sampai dengan 30 April 2021. Terima kasih.